Buat ikhwan mah enggak. Wih, Masya Masya Allah. Allah. Kita kasih solusi. Nih depan gue pakar seputar ads nih. Gimana sih sebenarnya cara bikin ads biar nggak boncos gitu loh. Iya. Mandai, jadijago.com. Jadi jago.com. Gimana caranya bikin gue tuh agar jadi jago pokoknya. Jadi jago. Iya, dan mewakili teman-teman yang ada di rumah juga tuh kendalanya begitu bro. Iya. Iya nggak sih? Iya. Nah coba kita bahas satu persatu deh. Siap. Lu 7 tahun kan nih di dunia digital marketing ya? Ya, dari 2014 itu mulai ngulik Facebook Ads dari zaman post engagement bisa creating sales tuh. Iya. Kemarin sempat mampir Ustadz Ali Hasan Bawazir. Iya. Hafizahullah, ya. Betul. Kan lu juga tuh yang megang social media management deh sampai ke ads-nya. Ke ads-nya. Ada Iya kan? beberapa inisiatifnya Ustadz sama partnernya juga yang Wih. dipegang waktu itu. Berarti Alhamdulillah. semuanya lo pegang ya? Kayak misalnya apa ya? Landing page-nya. Yes, Ya, betul. semuanya ya. Semuanya. Nah, Yang berhubungan dengan ads. sebenarnya lu siapa sih? Coba deh, enggak, gini. Gue penasaran gini. Kan memang orang-orang per IT-an di belakang itu kan jarang terkonsumsi publik. Ya mungkin nggak semua lah, ya kan. Nah, tapi jangan meremehkan mereka begini loh guys. Iya, maksud gue gini, mereka itu tuh tahu bagaimana caranya ngebidik market, ya kan. Funnelnya jelas, Betul. Nggak asal boost di Instagram gitu ya. Iya. Bayar, oke, 30.000, 50.000. Krik cepet kok nggak ada datengin traffic nih gitu visit kan. profile dong banyak. Visit profile doang ya nggak kayak gitu tuh kan. Betul. Nah makanya di sini gua ngajak lo nih apa ya, coba dong kasih tahu gimana sih caranya agar kita tuh jelas bidik market. Ama gini, apakah memang udah pasti nggak boncos? Yo semua qadarullah ya. Betul. Tapi dengan adanya kalian ini gue sanksi juga. Masa sih nggak mungkin nggak boncos? Iya. Jujur pasti lo pernah boncos kan? Iya pastilah. Nah 2014 belajar mana ada course-coursean. Oke. Budget sendiri, testing sendiri, boncos sendiri. Nah kan? Autodidak Nah kayak kalau sekarang berarti kan lo menjanjikan ke klien, iya walaupun insya Allah ya. Iya betul. Tapi kan pasti kan harus minim boncos dong. Betul. Terukur. Kita bedah bareng-bareng. Yes. Oke? Satu persatu. Coba gimana fenomenal ads tuh gimana sih biar kita tuh nggak asal Facebook Manager pasang gitu. Dari awal. Siapa lu juga macam-macam lah. Oke. Siap. Bismillah ya. Jadi mungkin kenalan dulu ya. Mungkin teman-teman yang nonton ini juga belum tahu siapa Ane dan segala macam. Jadi background punya bisnis juga gitu kan. Dan juga profesional karir terakhir itu di sebuah startup. Ini boleh nyebut merek apa? Sebut ya. Ini Cleo. Mau Cleo, siapa kompetitornya aku? Aku. Iya. Jadi sempat di startup di B2B, namanya dulu Sepulsa, terus jadi Altera, lebih fokus B2B. Di situ dari 2019 masuk, terus karena punya background digital marketing, jadi digital marketing tuh di karir itu nggak jadi profesional, nggak jadi skillnya di situ. Jadi dulu tuh kalau pas berkarir di business development, sempat jadi business analis di Jakarta Smart City gitu kan. Terus terakhir di karir ini ya di startup ini. Nah pas waktu itu memang ada kesempatan di mana mereka itu digital marketingnya belum terlalu ada yang ngelit gitu kan. Nah terus gue coba offer gitu. Coba deh dipegangin dulu, coba diliatin dulu deh, dibenerin apa segala macam, dan ternyata berjalan terus naik dari cuman spesialis jadi lead dan punya tim sampai ngembangin sampai terakhir 24 Agustus kemarin resign. Dan kenapa resign ya karena bangun jadijago.com ini dari Desember kemarin. Oke, bentar. Berarti selama lo in-house jadi di perusahaan startup gitu ya? Ya. Berapa klien yang dulu pegang? Buat ads-nya berarti kan? Oke, dia perusahaan IT kan? Dia perusahaan IT, background IT, bill payment aggregator. Jadi kalau di perusahaannya itu sendiri dia punya ada beberapa inisiatif, ada sekitar 4 inisiatif anak perusahaan dari si Altera ini gitu kan. Itu gua nge-lead tim dan ngerjain strateginya mereka gitu kan. Dan karena biasanya culture-nya startup itu kan berbasis data gitu ya. Jadi kalau mau bikin strategi, mau jalanin sesuatu itu propose dan harus ada why-nya gitu kan. Kita harus kayak pitching ke manajemen, minta budget segini, strateginya gimana, metrik apa yang dipantau, kayak gitu kan. Terus? Jadi di sana benar-benar kita semua data driven lah. Gitu kan.
Nah dari situ dan juga karena punya bisnis juga dan jalanin ads juga sendiri dan ngelihat beberapa teman-teman yang UKM gitu ya, yang kayaknya mereka punya produk bagus, mereka punya jasa yang bagus gitu kan, tapi kok kayaknya dari sisi sales tuh kurang bagus gitu kan. Nah waktu itu iseng bikin platform, kan dulu 2020 itu kan lagi kayak personal branding, bikin microblog apa segala macam, ikutan deh gitu kan. Lo bikin tuh karena as simple as ngeliat ini kok banyak yang bukan meremehkan content creator lain, cuman banyak yang backgroundnya itu nggak sespesialis gua, tapi mereka bisa ngasih value gitu loh. Kenapa gue yang punya background yang lebih alhamdulillah dikasih kesempatan gitu ya, punya background yang strong, tapi kenapa gue juga nggak bikin sesuatu yang gue bisa give back ke UMKM minimal dari sisi konten-konten yang berkualitas. Siapa gitu. waktu itu yang udah naik, siapa tuh yang spesialis di ads? Jadi lu keluar dengan personal branding yang memang udah spesialisasi ads strategis gitu kan? Ya lebih ke performance marketingnya sih. Tapi ada. Siapa waktu itu kompetitor personal branding lo? Siapa ya? Siapa? Ya, udah Willy Wang udah muncul belum ya? Gue lupa deh. Siapa ya? Kapten Super itu kan mereka bikin beberapa course gitu kan. Terus kayak siapa lagi ya? Banyak sih sebenarnya digital marketer yang memang sudah senior lah, dan gue juga belajar banyak dari mereka gitu kan. Cuman ya udah. Cuman yang Salafi lo doang. Oke. Yang Wahaboy. Oke, lanjut. Kayak gitu. Jadi ya setelah berjalan ya ibaratnya bikin dulu lah konten, bikin kolam dulu. Monetizingnya juga ya nggak tahu dari mana gitu kan, nanti aja lah. Karena waktu itu masih fokus kerja juga kan. Loh tapi kan lu bisa monetize pakai skill lu sendiri dong. Lu naikin jadi jago itu kan pasti kan pakai skill ads lu kan. Iya. Jadi di awal itu bikin e-course. Cuman karena kesibukan kantor, terus juga ternyata ada beberapa hal teknis yang membuat rencana nggak berjalan sesuai. Apa tuh? Dari sisi resource gitu kan, kita maksudnya waktu itu baru berdua doang, sama ada partner juga bikin, dan karena sama-sama sibuk di kantor juga jadi nggak fokus. Harusnya lu gandeng gue. Masya Allah, mungkin abis ini kayaknya. Iya. Terus. Tapi lu kasih kontribusi juga buat kasih solusi. Oh pasti. Iya sedap. Buat ikhwan mah. Masya Allah. Oke. Jadi ya memang tujuannya sih jadi jago itu dibikin buat ngebantuin ya UMKM gitu kan. Karena kan kalau kata para ustadz kita kan, ilmu yang bermanfaat itu kan Masya Allah jariahnya kan jalan gitu kan. Jadi ya udah waktu itu nggak mikir tentang monetize apa segala macam. Nah pas bulan Mei kemarin itu merasa butuh duit. Kenapa? Merasa butuh duit kan, awalnya kan nggak penting lah ya. Iya. Nggak, pas bulan Mei kemarin tuh teman kita Rezi rekomen. Oh Rezi. Ya Rezi Deona Essential ya kan. Kan Ana memang pegangin ininya dia juga kan, digital marketing ads-nya juga, bikin website dan landing page gitu. Di-refer ke Ustadz Ali gitu kan. Ada program bikin tebar kurban waktu itu. Garut ya? Ya, yang sekarang Garut gitu kan. Nah waktu itu tebar kurban dibikin, tadinya mau bikin website di gua, terus nggak jadi karena ada vendor yang mau bikinin. Nah tapi abis website jadi ngontek lagi kan. Mandai ini gimana ya? Kita kan butuh traffic bla 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 bla. Ya udah gua jelasin tuh organik, paid apa segala macam. Akhirnya ya udah deh coba kita bismillah coba digarap paidnya gitu kan. Itu 10 hari sebelum hari kurban tuh. Oke. Ya kan, wah gimana nih 10 hari gitu. Tujuannya biar dapat kambing. Dombanya laris. Laris gitu kan. Wih, tantangan 10 dong. 10 hari kan. 10 hari, nanti kita bedah nih. Gimana caranya masang ads ngebidik ke market yang tepat, sehingga tujuannya bukan awareness tapi sales. Langsung conversion. Iya kan? Jadi kan ads itu kan dibagi dua ya. Iya. Bahasa awamnya begitulah ya. Betul. Jadi ada yang awareness dulu, ada yang pengen sales. Nanti mungkin kita bedah bareng-bareng ya. Bedanya apa? Terus gimana cara biar tepat pada sasaran gitu ya. Terus memang kapan kita harus pakai awareness, kapan kita harus pakai sales? Oke, lanjut. Nah, jadi ya analisa singkat lah ya, karena mikirnya waktu itu kan Ustadz Ali udah punya kredensial, credibility gitu ya. Jadi bismillah lah bisa nih gitu kan. Jadi gedebak-gedebuk tuh bro, 1 hari nanya landing page, homepage sudah ada, udah pas nanya homepage minta kontrol si panel, mau akses, mau pasang pixel, ini itu apa segala macam, ternyata sama vendornya nggak dikasih, alasannya biar mereka yang kerjain. Wah susah kan jadinya, tektokannya jadi ribet. Ya udah. Kenapa tiba-tiba ada vendor lain? Yang bikinin website itu.
Oh, web developernya. Iya, web developernya. Karena pas sementara di lu juga bisa bikin bisa website. bikin. Oh, tapi di sini website ada web developer sendiri, ya. ada juga ads sendiri. Ads sendiri gitu. Nah, akhirnya long story short itu gue bilang ya udah gini Ustadz, kita bikin domain baru nih under nama Ustadz gitu kan. Terus kita bikinin subdomain, bikin landing page baru gitu kan. Jadi biar semuanya di gua dan tim yang kelola gitu kan. By the way, landing page tuh mungkin ada juga yang belum tahu ya. Website yang cuma satu page doang ya. Flyer lah, kayak flyer. Jadi lu cuma scrolling, biasanya tuh ada di call to action para yang apa ya? Misalnya di IG tuh ada shop now, ada learn more gitu-gitu kan. Atau hubungi WhatsApp gitu. Nah, begitu lo klik tuh kan ada satu doang tuh. Betul. Nah, itu tuh gue juga mau nanya tuh, apakah template itu dari headline, masalah, solusi, call to action? Rata-rata gue kalau udah ketemu landing page udah cepet aja deh, mana sih call to action-nya, gue mau tahu deh. Kayak gitu ya. Maksudnya kan headline juga gak kebaca, ataupun begitupun sebaliknya, ada yang begitu baca headline gak ngerti, gak jelas. Nah itu kan juga phenomenal landing page juga ada ilmunya juga kan. Betul. Ada struktur copywriting-nya. Biar dia baca sampai bawah tuh. Betul. Sehingga kita diproses masuk ke member area dan lain sebagainya. Betul. Oke, lanjut. Jadi udah bikin landing page apa segala macem, deg-degan juga sih bro. 10 hari ya? 10 hari. Ini lu klien lu ustadz lagi ya? Iya, udah gitu kan. Bahaya lu di fatwa selesai. Tapi untungnya dari Ustadz Ali dan partner juga punya angle. Jadi kita kan kalau mau ngiklan tuh, biasanya kalau gua tuh selalu nanya USP-nya apa, Ustadz, misalnya. Unique selling point-nya. Unique selling proposition atau unique selling point atau brand differentiator. Karena pada saat itu udah banyak bisa dibilang lembaga-lembaga yang running iklan ya udah dari tahun lalu, dari bulan lalu gitu kan. Dan yang namanya kita ngiklan kan sistemnya lelang, auction. Algoritmanya kalau misalnya udah ngebaca yang udah mulai lelang duluan sama yang baru, udah pasti yang duluan nih bisa lebih punya privilege. Oh iya. Ya kan? Karena dari sisi learning baca datanya juga udah lebih matang dan segala macam. Jadi ya bismillah aja kan waktu itu. Apa yang lo bikin? Coba satu persatu kita bahas. Apa sih ini si vendor ads ini nih? Bidiknya pakai FB Ads, FB Manager lah, segala macam kan? Betul. Setting di situ gitu kan. Maksudnya apa sih langkah-langkah awal tuh biar orang-orang tuh nggak cuma sekedar langsung boost di Instagramnya boleh nggak sih guys gitu kan? Itu nggak salah kan kayak gitu juga? Nggak salah sih. Yang apa sih? Yang suka salah next stepnya. Apa ketika lo dapat KPI 10 hari domba gue harus laris. Jadi yang pertama adalah menganalisa dulu dari sisi produknya ini. Jadi kalau pemahaman gue ya, advertiser kan punya prinsipnya masing-masing gitu ya. Tapi karena gue ngelihat bahwa pertama momentumnya ada, kurban jual kambing gampang, ya kan. Ini belum ketuang tuh ya dalam copywriting-nya belum ya? Belum. Jadi kita satu langkah sebelum iklan itu kita melakukan assessment biasanya. Ya, jadi kita analisa dulu produk klien tuh kayak gimana, audience personnya apa, target market apa, unique selling proposition-nya apa. Dari situ baru kita bisa menerjemahkan ke dalam satu landing page. Harus pakai landing page banget. Enggak, ini gue pengen kontroversi aja sih gitu. Selain landing page nggak bisa ya? Langsung IG-nya langsung? Bisa, tergantung jenis produk atau bisnis. Jadi kalau misalnya ya ini kita mengesampingkan obrolan kita tadi yang kambing gitu ya. Beberapa klien gue yang sistemnya commerce itu fashion terutama ya, fashion itu nggak pakai landing page. Nah ini langsung ke produk page di IG shop, klik langsung ke websitenya dia, ke produk shop. Call to actionnya di mana? Nggak ada. Beda funnel. Belanjanya langsung di website. Payment gateway? Enggak, transfer manual, confirm transfer. Atau ada klien yang emang udah di marketplace, misalnya udah Shopee Mall misalnya, atau jadi direct langsung pakai namanya SIPAS, collaborative platform ads. Jadi begitu diklik langsung masuk Shopee-nya dia. Masuk Shopee tapi ke tracking conversion-nya. Nah, betul. Berarti udah di sistem codingnya. Jadi sistem teknisnya ya, itu si Shopee ngasih katalognya ke kita dan bisa dibaca sama Facebook Ad Manager kita. LMS-nya? Apanya? Enggak pakai member area gitu berarti? Enggak dong, langsung ya? Enggak, jadi potong dashboard-nya dipegang siapa? Dashboard Shopee. Jadi kita business manager kita, ad account-nya kita, tapi Shopee-nya tuh ngasih akses untuk
ngebaca data katalog salesnya gitu. Iya. Gitu. Jadi kan kalau website kan katalognya katalog website kita. Kalau marketplace pakai Sipas itu katalognya katalog mereka. Oke, tapi sebentar. mereka share. Jangan skip dulu ya. Gue tau lu pusing. Sebentar. Ini ujungnya daging guys. Buat lu jualannya jadi bagus. Ini pengen pinter nggak? Tenang. Ini udah dalam hati. Gue tahu jari lu udah mau ke cepet-cepetin atau mau ke close nih. Tenang guys, tenang. Ini gue tahan dulu, gue disclaimer dulu. Benar. Gue tahu lu keringetan. Bingung. Oke, iya, gue tahu lu keringetan. Ini ujung-ujungnya buat jualan lu insya Allah bagus nih. Simak nih, biar maju Islam yang megang no. Ayo, Amin. Oke, terus. Jadi ya itu, jadi nggak semuanya. Jadi kan ada kayak sering lihat kok, jualan terus pakai landing page apa segala macam. Nggak juga sih. Nggak juga. Kalau misalnya alhamdulillah selama ini kalau megang jadi gini prinsipnya kalau gue ya, kalau produknya itu bisa dideskripsikan di content feed lu ya atau di product description ya itu lu bisa langsung ke katalog page checkout kalau lu punya website yang langsung checkout ya kan. Produknya nggak perlu banyak edukasi. Tapi guys ini ada kontroversi menarik nih, kontradiktif nih di sini nih. Ada orang-orang sekarang meninggalkan marketplace. Lu pernah dengar? Lu tau gak arah gue mau kemana? Jadi meninggalkan marketplace sehingga dibangun kolam sendiri. Ngapain? Database dipegang sama Shopee sama Tokped. Iya. Lu baru tahu kan? Makanya sekarang Prep Studio segala macamnya itu dia punya website sendiri. Ngapain database kita diambil sama dia? Kita nggak tahu siapa pembeli kita. Bener. Tuh, ini berbangga hatilah buat para anda dan para IT dan advertiser di luar sana. Karena gini, prinsip gue pada sekarang pada geser lo jadi marketplace lo. Iya, karena gue juga jujur ya, ini bukan karena lo ngomong kayak gitu, tapi klien-klien gue selalu gue arahin bikin website, bukan karena gue jual jasa bikin website ya, karena gue kasih tahu the reason behind marketplace ini bakar duit banyak gitu kan. Ini panas obrolan kita nih. Jangan sampai Shopee sama Tokped nggak masuk nih kita. Jangan baper Shopee sama Tokped. Ini kita berbicara digital marketer. Jadi simple sih yang gue bilang ke klien gini, kita capek-capek ngiklan, kita capek-capek jualan ya. Kalau kita nggak punya website sendiri, ibaratnya ya, kalau flow pembeli itu, kalau dari pakai website sendiri, satu pertama dari sisi branding kelihatan bagus ya, kan? Profesional nih, ada brand, ada websitenya, bisa check out di website langsung gitu kan. Wah ini bukan bodong nih, bukan bisnis bodong gitu kan. Satu itu, yang kedua dari proses, misalnya kalau orang beli masuk ke website itu cuma 2 flow bro kan. Dia jadi beli atau dia kagak jadi beli, ya kan. Betul. Tapi kalau misalnya diarahin ke marketplace jadi 3 flow-nya. Dia jadi beli, dia nggak jadi beli, sama dia nggak jadi beli karena cek toko sebelah. Bener. Ya kan? Apalagi lu baru bikin brand atau produk baru, ya kan, belum banyak duit buat dibakar, tapi toko sebelah yang udah brandnya udah gede berani kayak flash sale, promo apa segala macam. Akhirnya lu bakar duit misalnya ngiklan 100.000 per hari. Itu mungkin 4 pelanggannya tuh pindah ke toko sebelah, ya kan? Tapi tak dulu, nih gue sekarang mau angkat Shopee lagi sama Tokped nih. Dan Carousel, kesian Carousel nggak kesebut ya. Dan marketplace lainnya gitu ya. Ya maksudnya dia tetap ada sisi positifnya bro. Karena dia punya trust gede. Betul. Ya kan, duit kita aman insya Allah. Ya kan, karena kan ditambung di situ kan. Afwan minum dulu ya. Iya, betul bro. Nah dan lain-lainnya, sehingga rasa kenyamanannya juga ada. Nah itu makanya sampai sekarang mereka masih bertahan. Betul. Kayak gitu. Karena memang website kan kita nggak tahu. Tiba-tiba websitenya drop. Ya kan? Betul. Plus minus lah. Betul. Dan ini sih sebenarnya kalau bisa gue bilang ya, ini momentum sih. Momentum kita memanfaatkan mereka bakar duit. Mereka bakar duit sebenarnya selain mereka dapat data, tahu nggak sebenarnya satu sisinya apa? Apa nih? Mereka bantuin edukasi gimana behavior itu orang yang biasanya nggak mau check out di website, check out ke website. Ya kita manfaatin aja bikin website kita ya. Kita nggak usah ngeluar duit buat edukasi. Mereka udah edukasi. Gue tahu lu lagi jualan pasti. buat lu bikin website di lu. Enggak. Kan gue juga sih. Lu ngobrol sama seorang senior digital marketer bro. Iya gitu. Oke, lanjut ya. Nah, proses gimana sih pembuatan ads tuh dari awal tuh? Tadi lu belum ngasih tahu. Sampai kan nanti lu punya data nggak? Gimana proses funnel segala macam? Sehingga market tuh jelas, potensi closing tinggi.
pengen lu duduk-duduk manis doang gitu kan, wahai kaum berbahan kan. Iya paham gue, makanya dengerin sampai habis. Istilah duduk-duduk dapat duit bisa sebenarnya terjadi kalau lo menguasai digital marketing dan winning produk lo punya. D4 deh bener ya. Iya, duduk-duduk dapat duit. Iya. Aku pengen begitu. Gimana? Tunjukkan padaku. Oke, jadi sebenarnya kalau dibikin sebenarnya banyak banget kan yang harus kita bahas. Tapi kalau kita kerucutin tuh ada 3 sih kalau gua bilang traffic, funnel, sama metrik. Oke. Traffic, funnel, sama metrik. Ini kunci kalau misalnya kita pengen sukses di dunia online. Misalnya kita business owner, kita pengen jualan banyak gitu ya. Traffic, funnel, metrik. Gitu. Dan ini ada landing page-nya. Landing page? Iya di antaranya itu betul. Either landing page atau katalog page. Oke. Website tadi. Tergantung jenis produknya dia gitu ya. Yang jelas harus ada website sih. Biar pixel kita optimize atau Google Tag Manager kita optimize gitu kan. Betul. Nanti kita beda bareng-bareng ya. Terus dari 3 ini gimana nih? Mau ada ini nggak? Oke, boleh dong tampilin dong. Traffic dulu kali ya. Boleh. Traffic dulu. Traffic. Jadi kita kan tahu ya kalau di dunia digital tuh ada 2 jenis traffic. Organik sama paid. Ya, organik berarti ya sosial media posting, hashtag, paid enggak paid promote dong. Enggak paid promote itu masuk ya, ke pokoknya paid, ya. Personal branding atau corporate branding. Yes, betul. Konten kan. Iya, atau kolaborasi misalnya saling collab gitu kan. Pokoknya anything yang gratis dapat trafficnya gitu. Iya. Nah, itu adalah amunisi kita untuk menargetkan di dunia online gitu kan. Jadi ibaratnya ini kan kalau di sini kan ada funnel ya. Iya, funnel. Nah, traffic itu posisinya di atas. Jadi kebayang misalnya ini tuh kayak corong gitu kan? Iya, funnel corong kan, corong. Berarti cold market tuh paling atas tuh. Iya, traffic tuh di atas tuh. Iya. Ngambang-ngambang tuh, ya kan? Nah, makanya kita bikin bikin Instagram, bikin Facebook itu untuk nangkep traffic masuk ke funnel kita. Oke. Ya kan? Oke. Nah, funnelnya itu, sebelum kita masuk ke funnel, jadi kita harus menguasai ilmu untuk mendatangkan traffic. Baik secara organik maupun secara paid. Oke. Ya kan? Yang mau dibahas mana dulu nih? Yang dibahas sekarang kan yang bakal kita bahas di berarti paid ya. Berarti organik udah tahu ya teman-teman tinggal ngonten, apa segala macam gitu kan. Betul. Ya, nggak tahu cara ngonten, ntar hubungin gua. Oke, terus. Nah, setelah kita sudah misalnya dapat traffic, kita masukin ke dalam funnel sales funnel kita. Nah, jadi ada top funnel, tofu bukan tahu ya. Bukan. Beda ya. Dan bukan bene uya kuya dulu ya. Bukan. Sudah lupa bukan. Sudah lupa. Iya. Tofu ya, top funnel gitu ya. Mofu mau middle of funnel dan bofu bottom of funnel. Ini istilah yang biasa kita gunain. Ya. Gitu ya. Nah, tofu, mofu, bofu ini treatmentnya ke masing-masing step ini beda gitu ya. Jadi kalau tofu itu biasanya, nah ini kan gambar funnelnya juga ada merah, ada oranye, ada hijau. Sebenarnya kebalik sih, harusnya paling bawah yang merah gitu kan. Karena kalau kita mau diedit dulu nggak apa-apa. Jadi tofu itu mungkin next slide mungkin. Oke. Nah, biasanya itu kita dividednya by audience temperature ya. Jadi kalau tofu itu cold market, mofu itu warm market, bofu itu hot market ya. Jadi kalau misalnya selama ini kita menggunakan sosial media, Instagram, terus secara dioptimasi dari konten, dari caption, dari hashtag, bangun di IG story, bikin reels. Nah itu sebenarnya kita buat menangkap cold market. Dari yang tadinya nggak tahu brand kita, produk kita, akhirnya ada apa nih brandnya? Oh iya lucu nih kontennya. Oh bagus nih value kontennya. Follow gitu kan. Atau save dulu deh, siapa tahu mau beli. Nah itu berada di cold market. Nah balik lagi ke ads. Kalau selama ini teman-teman yang boost post itu sebenarnya buat nambahin funnel paling atas. Yang boost post yang ada di IG itu ya. Misalnya visit profile, traffic, itu buat fill-in funnel yang cold sama warm. Tapi salah nggak? Nggak sepenuhnya salah. Berarti ada salahnya? Ada salahnya. Salahnya adalah nggak di follow up dengan retargeting ads. Contohnya? Jadi kalau misalnya orang sudah masuk ke visit profile, ya visit profile engage sama taunya bionya acak-adut tuh. Ya acak-adut. Dari mulai bio even though bionya acak-adut ya. Selama mereka masuk ke Instagram itu kan bisa kita build custom audience di Facebook Ads Manager. Nah ini sebenarnya harusnya di retargeting. Karena orang-orang yang tadinya cold sudah engage sama audience kita itu jadi turun ke warm. Iya, sayang banget kalau kita nggak retargeting. Nggak di retargeting. Tuh gitu maksudnya, paham nggak? Jadi sebenarnya kalau nggak di retargeting jadinya boncos. Kalau di retargeting ada chance jadi nggak boncos sebenarnya. Gimana cara retargeting yang benar?
Retargeting itu yang benar adalah kita retargeting di level warm sama hot. Oke. Ya, jadi kalau warm lanjut. ini kalau misalnya kita deskripsikan di activity di sosial media, kalau cold ini baru sempat visit profile, kalau warm ini udah sempat visit profile terus klik link di bio. Masuk ke website. Itu ke tracking tuh ya? Ke tracking. Kelihatan deh. Ya, yang penting kan misalnya ke install kan. Iya. Kayak gitu. Oke. Nah, itulah yang di retargeting. Visit link ke kemanapun dia akan ke-detect ya? Yes, ke-detect. Nggak harus website? Nggak harus website. Kalau misalnya ke Shopee atau ke marketplace nggak ke-detect kecuali pakai CPAS. Jadi nah, itu maksud gue nih. Nah, ini sekalian dong. Gue mengawamkan diri ya. Maksud gue biar kita imbangnya enak, teman-teman yang nonton juga tahu. Betul. Biasanya tuh nggak ke-tracking kalau memang bukan website. Betul. Jadi lo gimana tuh? Jadi kalau misalnya teman-teman itu belum punya akun CPAS, belum dibantuin sama marketplace bikin, hanya bisa ke-tracking kalau kita klik ke link di website. Tapi kalau interaksi di dalam platform itu tetap ke tracking, kita tetap bisa bikin custom audience. Tapi pas dia keluar dari platform, kalau nggak di website kita sendiri itu nggak bakal ke tracking. Makanya kita harus bikin website. Website kunci memang. Kunci. Iya, ya kan? iya. Nah, perihal bagaimana nanti untuk bisa closing di website itu ada another strateginya lagi sebenarnya. Nah, oke. Gitu kan. Ini dulu deh satu-satu nih. Satu-satu. Ini udah pada ngebul nih ntar nih yang nonton. Atau pelan-pelan. Iya. Okay. Nah, jadi biasanya yang dilakuin adalah cold market. Ya, jadi strateginya cari cold market sebanyak-banyaknya. Karena kuncinya kan perbanyak traffic di atas. Biar nanti kan ada conversion rate. Jadi misalnya dari cold market ini, cold warm market, warm hot. Next slide ada lebih detailnya. Coba. Nah, ini biasanya naik lagi dikit. Nah, ini biasanya kalau di dalam e-commerce nih ya. Jadi di atas itu kan traffic, terus ada impression. Impression itu apa sih? Nah, ini kita udah masuk ke yang ketiga tadi, sistem metrik. Kita harus paham metrik. Boleh. Ya. Kita ngiklan kebanyakan dan gue juga dulu gitu. Apaan sih ini? Udah pokoknya cuan apa enggak, ngasilin saya apa enggak, udah gitu. Itu doang gitu. Kadang orang masih bingung bedain reach sama impression aja masih bingung tuh. Iya, nah itu penting kita harus pahami gitu kan. Impression ini adalah iklan kita muncul. Iklan berapa kali iklan kita muncul. Jadi satu orang tuh bisa misalnya kena iklan, lu kena iklan, gue kena iklan, kasih solusi sehari 3 kali. Berarti reach-nya 1, impression-nya 3. Klik per? Enggak, muncul doang. Oke. Jadi dia bukan masuk di CPV tadi ya? Kenapa? Klik per view, klik. Enggak. Jadi ini benar-benar impression. Jadi iklan cuma muncul lewat di timeline ya. Kalau kelewat ke stop 3 detik aja itu udah masuk satu impression. Oke. Ya kan? Okay. Atau misalnya nonton video 3 detik itu udah masuk satu impression, berarti 3 second video view gitu kan. Jadi dalam satu orang itu bisa lebih dari impression. Itu bedanya reach sama impression. Oke. Ya. Oke. Terus dari impression mengerucut lagi. Jadi kalau di situ kan angkanya misalnya 100.000 impresi muncul, dari 100.000 kali iklan muncul akan ada 1.000 yang klik. Iya. Klik iklan. Nah, dari klik itu juga ada yang ngerucut lagi. Ada yang klik loading, dia males nunggu nggak jadi ngelihat, ya nggak balik tuh langsung page. Close aja di pojok kiri. Ya outbound kan. Nah, ada yang masuk ke landing page. Itu juga harus kita pantau. Oke. Ya kan? Nanti buat bahan koreksi dan evaluasi apa itu? Nah, jadi ini untuk nanti kita jadi bisa tahu boncosnya di mana, funnel bocornya di mana. Dan larinya tuh orang nggak jadi itu kita bisa ambil lagi nggak tuh market? Bisa kan retargeting terus. Oh ya. Jadi yang udah mental kena retargeting lagi. Kena retargeting lagi. Oke. Ini belum nyampe email marketing loh ya, masih panjang di perjalanan. Email marketing kan lebih ke retention juga. Cross selling, upselling. Iya. Kan? Oke, lanjut. Nah, jadi ini masih kita bicara akuisisi. Akuisisi ya kan. Dari orang yang nggak tahu brand kita, mulai tahu dan akhirnya jadi pelanggan kita. Gitu betul. Kan? Jadi dari click session, terus ada higher intent session. Higher intent session ini kalau pakai funnel landing page berarti dia udah sempat ngeklik ngebaca landing page sampai bawah, terus dia klik misalnya, atau dia isi form. Oke. Ya kan? Kalau di e-commerce berarti dia yang masuk ke kategori page. Udah mulai browsing. Oh, misalnya fashion cowok, jaketnya dia klik buka kategori jaket semua. Iya. Terus pindah ada jeans ya, dibuka jeans. Nah, itu higher intent session namanya. Jadi dari 900 yang masuk ke homepage, jadi yang masuk ke kategori page jadi 6,5 gitu kan. Ngerucut terus dari, tuh. 650. Iya, Oke. itu kan ada angka-angka tuh. Sampai akhirnya ngerucut ke add to chart. Gitu. Jadi ini angka dan proses yang terjadi yang gua rasa banyak orang di luar sana ngiklan nggak paham ini. Oke, tahan.
Artinya kan dengan lalu lalang traffic ini, ya, berarti kan salah satu jantung, oke lah, misalnya ini jantung. Ya. Kita ngomongin paru-paru, ginjal dan lain organ-organ pentingnya itu kan dengan kekuatan copywriting juga dong. Betul. Nah ini banyak juga orang salah kaprah. Betul. Ada nggak memang yang ads jago banget, tapi memang ternyata yang boncos juga gara-gara memang dia minim ilmu copywriting. Oh iya. Iya kan? Betul. Nah ini juga harus dipahamin nih. Betul. Jadi nggak cuma lu pasang ads, tapi 3 detik pertama yang narik atensi itu kan gara-gara kuncinya itu juga headline lu yang kuat dan menghipnotis. Headline-nya harus hook banget. Hook banget gitu. Iya. Kalau headline nggak ngehook ya udah gitu kan. Itu maksud gue, lalu lalang itu ya. Itu lebih ke arah nanti dari yang mempengaruhi dari impresi. Dari impression pasti kan. Jadi nanti ada follow up metric namanya CTR-link. Ya. Gitu. Jadi ada metrik turunan yang kita pantau lagi. Iya, gitu kan. Iya benar. Nah kebanyakan advertiser itu nggak paham, bahkan yang paham metrik ini ya ini pandangan Anda ya, bukan mendiskreditkan mereka juga banyak yang nggak paham gitu. Karena beberapa banyak. Jadi justru ini kritik membangun ya. Iya. Sayang banget gitu. Ya, jadi kayak iklan gue boncos nih. Oh ya. Kenapa kok tahu bisa boncos? Iya soalnya ya boncos aja, soalnya salesnya nggak ada. Tapi dia nggak tahu nih funnel yang mana bocor. Ya case-nya gini misalnya. Kalau dari orang ngelihat impression ke klik itu kan ada benchmarknya. Iya. 1% CTR link klik. Kalau nggak nyampe 1%, artinya dia itu ada funnel bocor di situ. Artinya ada area of improvement yang bisa kita lakukan di situ. Apa? Dari sisi copywriting perlu diperbaiki. Iya. Dari sisi targeting misalnya juga bisa perbaiki. Dari sisi kreatif kita bisa perbaiki campaign tersebut misalnya. Ya, karena itulah improvement yang kita bisa lakukan untuk naikin CTR link klik. Oke, katakanlah CTR linknya udah bagus, ya kan? Ternyata dari link masuk ke websitenya itu harusnya 1000, benchmarknya 60%. Berarti dari 1000 jadi 600 paling minimal. Ternyata cuma 200. Ya itu gimana? Nah artinya website kita nggak bagus performanya, perlu kita tweak lagi. Pakai SEO? Enggak, bukan. Back-end-nya. Oh, back-end-nya. Back-end-nya harus kita perbaiki. Gue pikir nongolin jadi mungkin pertama. Loadingnya jadi lama banget, ya kan? Atau misalnya dari hostingnya kurang bagus. Hostingnya biasanya. Ya kan? Nah, jadi kita tahu nih, ini CTR linknya bagus, tapi dari klik ke landing page view-nya ternyata jeblok banget. Oh, berarti ini kita harus perbaiki back-end website-nya kita, kayak gitu. Nah, kan kalau kita paham metrik jadi tahu tuh, benerinnya di mana. Bener, gitu kan. Habis itu misalnya jangan-jangan copywritingnya aman. Iya, bisa jadi copywritingnya aman. Taunya gitu. Lu sibuk ngurusin, sementara lu mungkin pakai hosting yang 50.000 per 70 tahun kan kita nggak tahu bayar langganan. Iya kan. Jadi ini makanya tadi metrik, bro. Jadi metrik ini banyak yang mengesampingkan, padahal ini penting banget gitu. Iya. Dan juga ya kalau sales page ya, kalau pakai landing page biasanya pakai satu ujung button gitu kan. Entah ke WA, entah kemana gitu. Pokoknya ada satu dedicated button yang harus kita pencet di situ, arahin buat klien masuk. Dan bahkan setiap section itu selalu ada button. Ada button buat mereka mau pencet bisa gitu kan. Nah itu kan bisa dilihat ya, itu berarti masuk ke higher intent session kan. Higher intent session. Nah kalau dengan funnel landing page dengan satu tombol, biasanya ke WA ya, biasanya UMKM tuh ya WA atau payment gateway. WA atau payment gateway, either way itu biasanya ada standar benchmark 10%. Jadi kalau orang yang ngeklik. Iya, jadi kalau misalnya landing page view-nya 100, minimal kita targetin adalah 10% ngeklik tombol itu. Berarti dari 100 jadi 10 lah minimal. Kalau kurang dari itu artinya? Artinya struktur copy kita kurang bagus. Kita ubah di situ. Dan lu punya service yang dari mulai pengaturan ads sampai ke landing page lu punya service sampai itu? Sampai copy ya, sampai copy. Oh gitu ya. Gitu. Jadi lu ntar bagi gue lu berapa persen? Habis dari sini lu banyak orderan. Dari sini lu banyak orderan lu bagi. Waiting list, bro. Nih bagi nih. Lu kata gue gak kasih makan banyak pegawai di sini. Tenang. Oke. Nah sampai akhirnya yang paling desirable action itu kalau di e-commerce adalah conversion alias purchase. Gitu. Jadi di sini kan lihat tuh angka dari iklan muncul. Jadi ini biar teman-teman bisa tahu nih proses ngiklan, di balik ngiklan itu terjadinya sebenarnya seperti ini gitu kan. Jadi jangan tahu boncos nggak boncos doang. Iya, taunya ya kan? Ujung-ujungnya mau closing buru-buru segala macam. Lu nggak ngerti kebocoran tuh corong minyak tuh, ember tuh di mana. Iya, benar. Ya, makanya namanya funnel, corong bahasa Indonesianya. Betul.
Jadi dari sini konversi ke biasanya ke klik atau ke landing page itu standarnya adalah kalau ada benchmark ya. Itu kalau di e-commerce tuh biasanya 1%. Jadi kalau misalnya ada landing page atau klik 1000 minimal harus ada 1 purchase. Oh, nah ini yang ini gue setelah banyak obrolan gue baru tahu yang ini nih. Iya, jadi ada standar benchmark industri dan itu terupdate terus kan. Nah, as far as I know itu misalnya ada 1% berarti ada itu harus 1 purchase. 1%-nya 1000. Kenapa? Karena kalau nggak segitu berarti either produk kita kurang bagus atau user journey kitanya nggak bagus sehingga mereka nggak mau purchase. Jadi itu kita punya standar metric benchmark yang harus kita kejar. Oke. Ya kan. Nah kalau kita udah paham itu, kita perbaiki itu insya Allah iklan nggak boncos. Nice. Gitu. Nice. Oke, lanjut. Ini menarik nih. Gimana? Udah keringetan pala. Udah. Tenang. Nih gue coba menetralisir dengan bahasa-bahasa muda apa segala macam ya. Nah, artinya sebenarnya mereka juga bisa ngiklan dengan baik tanpa harus hire vendor dong. Ya. Nah, gue selalu bilang ya kalau ngepost atau bikin story ya, zaman sekarang bro, itu bukan perkara bisa nggak bisa, tapi mau nggak mau. Iya. Ya kan, kita berada di zaman yang masya Allah dikasih kemudahan banget ya. Mau bikin bisnis nggak perlu tempat udah bisa jualan. Ya kan, nggak bisa masak, nonton YouTube bentar jadi jago gitu kan. Iya benar. Jadi sebenarnya bisa, bukan bisa nggak bisa, mau apa nggak mau aja udah. Cuma memang ada juga butuh vendor karena ya mungkin dia nggak pede, mungkin dia juga nggak mau ribet, apa segala macam gitu kan. Betul. Tapi biasanya gini, dengan pola seperti itu klien tingkat BT-nya juga ada dong. Ketika boncos apa segala macam, duit balik enggak ya? Duit ya nggak balik. Enggak, misalnya kalau ada klien yang rese gitu, duitku balikin dong, ini boncos. Tapi nih. Alhamdulillah klien gue belum ada yang boncos. Saya pancing, Anda tahu arahnya kemana ternyata ya. Oh iya. Karena ya itu tadi sebenarnya banyak advertiser yang nggak running retargeting. Oke. Satu itu, dan satu lagi rahasia kenapa gue terima klien nggak, alhamdulillah ya so far belum ada yang boncos. Oke. Karena gue milih klien. Nah, tadi gue narik nafas tuh baru mau gue skakmat lagi di sisi yang berikutnya. Kalau lu nemuin produk-produk yang memang lu nggak paham gimana? Kita kasih solusi.